Perkenalkan, nama saya Trisonda Malau, NPM 198330075. Saya dari kelas akuntansi A2 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan praktek akuntansi secara internasional, di antaranya ada Anglo-Saxon, Nordic, dan ASEAN. Kita berawal dari Anglo-Saxon. USA tidak ada keraguan bahwa akuntansi Anglo-Amerika dapat menjadi ciri dari akuntansi di Eropa, Asia, Amerika Latin, dan di banyak negara lainnya. Prakteknya tidak hanya di Amerika Serikat dan Inggris, tetapi juga meluas ke beberapa wilayah dan negara. Misalnya, Inggris mempunyai pengaruh kolonial yang besar seperti di Australia, Kanada, Hong Kong, India, Irlandia, Kenya, Malaysia, New Zealand, Nigeria, Singapura, dan Afrika Selatan. Akuntansi Anglo-Amerika menjadi lebih relatif dan kurang konservatif dan lebih transparan daripada di negara-negara Latin, Jerman, dan Jepang. Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Khusus Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau disebut juga dengan Financial Accounting Standard Board. Akan tetapi, yang menjadi penyokong kewenangan terhadap standarisasi mereka adalah Agensi Kepemerintahan, Komisi Keamanan dan Kurs, atau disebut juga dengan Securities and Exchange Commission. Sistem akuntansi di Amerika Serikat sangat mirip dengan di Inggris. Mungkin ini sebagai dampak dari sejarah dan hubungan investasi di antara kedua negara tersebut. Sama halnya dengan bahasa dan sistem hukum dari Amerika Serikat yang berasal dari Inggris. Meskipun demikian, Amerika Serikat lebih banyak mengadaptasikan dibandingkan dengan menerima tradisi akuntansi Inggris. Di Amerika Serikat, akuntansi lebih fokus pada perusahaan besar dan ketertarikan investor, kebutuhan kreditor, dan pengguna yang lainnya. Informasi yang relevan untuk kebutuhan bisnis adalah subjek puncak untuk batasan kemampuan kembali. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang Nordik Belanda. Akuntansi di negara-negara Nordik dalam hal-hal tertentu mirip dengan negara-negara Anglo-Amerika, tetapi terdapat beberapa pengaruh penting, khususnya mengenai 15 perpajakan. Kelompok ini termasuk Belanda, Denmark, Swedia, Finlandia, dan Norwegia. Akuntansi Nordik menjadi kurang konservatif dan lebih transparan daripada di Jerman dan beberapa negara lain, tetapi tidak sebanyak di kelompok negara-negara Anglo-Amerika. Belanda sangat terkenal untuk pendekatan ekonomi dan bisnis akuntansi, sedangkan investor mempunyai jabatan tinggi. Informasi yang diperlukan oleh pengguna yang lain, khususnya pekerja, yang dikenal pada basis sukarela. Praktek pelaporan sosial telah dibangun sejak tahun 1970-an dan melibatkan pengungkapan utama mengenai pekerja dan kebijakan personil, baik pelaporan tahunan maupun pelaporan khusus. Akuntansi di Belanda mirip dengan di beberapa negara Inggris dan Anglo-Amerika. Hukum perusahaan dan profesi akuntan merupakan pengaruh yang besar, dan meskipun jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek relatif sedikit, terdapat lebih dari tradisi kepemilikan umum dari saham dan pandangan bisnis internasional daripada di negara Eropa lainnya. Hukum perusahaan di Belanda menyertakan KUHP yang berbasis pada hukum Romawi, mirip dengan kebanyakan negara-negara Eropa, kecuali bahwa KUHP tradisional tidak menyediakan kerangka kerja yang detail. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan ASEAN yang digunakan oleh Jepang. Pembukuan dan laporan keuangan Jepang menggambarkan adanya percampuran dari pengaruh domestik dan internasional. Dua agensi pemerintahan yang terpisah memiliki tanggung jawab regulasi akuntansi, dan terdapat pengaruh yang lebih jauh lagi dari Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang memiliki ketertarikan ekuitas tersendiri dan seringkali bergabung dengan firma milik pribadi yang lain. Keterhubungan daerah investasi industri konglomerat raksasa ini disebut juga dengan Keiretsu. 20 bisnis Keiretsu telah ditransformasi saat Jepang mengambil alih perbaikan struktural untuk menggerakkan stagnasi ekonomi yang dimulai pada tahun 1999-an. Krisis keuangan yang mengikuti pergerakan ekonomi Jepang juga disebabkan oleh review standarisasi laporan keuangan Jepang. Sebagai contohnya, yang pertama, hilangnya kondisi standarisasi
menyebabkan adanya perusahaan Jepang yang menutupi keuangan operasional dalam usaha gabungan. Investor tidak dapat melihat apakah kegiatan operasional perusahaan sepenuhnya benar-benar menguntungkan. Yang kedua, kewajiban pensiun dan pesangon hanya diakui sekitar 40% dari jumlah pinjaman, karena hal itu merupakan batas pengurangan pajak mereka. Hal ini mempengaruhi pada praktik rendahnya kewajiban pensiun. Yang ketiga, pemegang saham dibebani biaya, bukan berdasarkan harga pasar, dibuat untuk mempertegas kohesi dari keiretsu, sehingga saham silang sangatlah luas. Perusahaan menahan mereka yang rugi, akan tetapi menjual mereka yang untung untuk mendapatkan laba. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan praktik-praktik akuntansi tersebut. Ada 8 faktor yang mempengaruhi akuntansi internasional. Yang pertama ada sistem pendanaan. Di negara-negara dengan pasar ekuitas yang kuat, seperti Amerika Serikat dan Inggris, akuntansi memiliki fokus atau seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan, atau disebut juga dengan profitabilitas, dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan resiko terkait. Pengungkapan dilakukan sangat lengkap untuk memenuhi ketentuan kepemilikan publik yang luas. Yang kedua, sistem hukum. Sistem hukum menentukan bagaimana individu dan lembaga berinteraksi. Dunia Barat memiliki 2 orientasi dasar, kodifikasi hukum atau sipil dan hukum umum atau kasus. Kodifikasi hukum utamanya diambil dari hukum Romawi dan Ode Napoleon. Dalam negara-negara yang menganut sistem kodifikasi hukum Latin Romawi, hukum merupakan suatu kelompok lengkap yang mencakup ketentuan dan prosedur. Sementara hukum umum diambil dari kasus hukum Inggris. Pada kebanyakan negara hukum umum, aturan akuntansi ditetapkan oleh organisasi profesional sektor swasta. Hal ini memungkinkan aturan akuntansi menjadi lebih adaptif dan inovatif, kecuali untuk ketentuan dasar yang luas. Kebanyakan aturan akuntansi tidak digabungkan secara langsung ke dalam hukum dasar. Yang ketiga, perpajakan. Di kebanyakan negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar akuntansi, karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya dalam keperluan pajak. Dengan kata lain, pajak keuangan dan pajak akuntansi adalah sama. Dalam kasus ini, sebagai contoh, adalah kasus yang terjadi di Jerman dan Swedia. Di negara lain seperti Belanda, akuntansi keuangan dan pajak berbeda. Laba kena pajak pada dasarnya adalah laba akuntansi keuangan yang disesuaikan terhadap perbedaan-perbedaan dalam hukum pajak. Tentu saja, ketika akuntansi keuangan dan pajak terpisah, kadang-kadang aturan pajak mengharuskan penerapan prinsip akuntansi tertentu. Penilaian persediaan menurut masuk terakhir keluar pertama di Amerika Serikat merupakan suatu contoh. Yang keempat, ada ikatan politik dan ekonomi. Ide dan teknologi akuntansi diahlikan melalui penaklukan perdagangan dan kekuatan sejenis. Sistem pencatatan berpasangan atau double entry yang berawal di Italia pada tahun 1400-an secara perlahan-lahan menyebar luas di Eropa bersamaan dengan gagasan-gagasan pembaharuan lainnya. Kolonialisme Inggris mengekspor akuntan dan konsep akuntansi di seluruh wilayah kekuasaan Inggris. Pendudukan Jerman selama Perang Dunia Kedua menyebabkan Prancis menerapkan plan computable. Amerika Serikat memaksa rezim pengatur akuntansi bergaya AS di Jepang setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Banyak negara-negara berkembang menggunakan sistem akuntansi yang dikembangkan di tempat lain, entah karena dipaksakan kepada negara-negara tersebut seperti India, atau karena pilihan mereka sendiri seperti negara-negara Eropa Timur, sekarang meniru sistem akuntansi menurut aturan Uni Eropa. Kelima, inflasi. Inflasi menguburkan biaya historis akuntansi melalui penurunan berlebihan terhadap nilai-nilai aset dan beban-beban terkait. Sementara di sisi lain, melakukan peningkatan berlebihan terhadap pendapatan. Negara-negara dengan inflasi tinggi seringkali menuntut perusahaan-perusahaan melakukan berbagai perubahan harga ke dalam perhitungan keuangan mereka. Meksiko dan beberapa negara Amerika Selatan menggunakan akuntansi tingkat umum karena pengalaman mereka dengan hiperinflasi. Pada akhir tahun 1970-an, sehubungan dengan tingkat inflasi yang tidak biasanya tinggi,
AS dan Inggris melakukan eksperimen dengan pelaporan pengaruh perubahan gaya. Yang keenam, ada tingkat perkembangan ekonomi. Faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam satu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama. Pada gilirannya, jenis transaksi menentukan masalah akuntansi yang dihadapi. Sebagai contoh, kompensasi eksekutif perusahaan berbasis saham atau sekuritisasi aset merupakan sesuatu yang jarang terjadi dalam perekonomian dengan pasar modal yang kurang berkembang. Saat ini, banyak perekonomian industri berubah menjadi perekonomian jasa. Masalah akuntansi seperti penilaian aset tetap dan pencatatan depresiasi yang sangat relevan dalam sektor manufaktur menjadi semakin kurang penting. Tantangan-tantangan akuntansi yang baru seperti penilaian aset tidak berwujud dan sumber daya manusia semakin berkembang. Yang ketujuh, ada tingkat pendidikan. Standar dan praktik akuntansi yang sangat rumit akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Sebagai contoh, pelaporan teknis yang kompleks mengenai varian perilaku biaya tidak akan berarti apa-apa kecuali para pembaca memahami akuntansi biaya. Pengungkapan mengenai risiko efek tidak akan informatif kecuali jika dibaca oleh pihak yang berkompeten. Pendidikan akuntansi yang profesional sulit dicapai jika taraf pendidikan di suatu negara secara umum juga rendah. Meksiko adalah salah satu contoh di negara di mana permasalahan ini telah berhasil ditanggulangi. Pada situasi lainnya, sebuah negara harus mengimpor tenaga pelatihan atau mengirim warganya ke negara lain untuk memperoleh kualifikasi yang layak. Hal terakhir inilah yang saat ini sedang diterapkan oleh China. Sebagai contoh, sistem hukum umum berawal di Inggris dan kemudian diekspor ke negara-negara seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Keempat negara ini seluruhnya memiliki pasar modal yang sangat maju, yang mendominasi orientasi pelaporan keuangan di negara-negara tersebut. Akuntansi keuangan dan pajak bersifat terpisah. Sebaliknya, kebanyakan negara-negara Eropa kontinental dan Jepang memiliki sistem kodifikasi hukum dan bergantung pada perbankan atau pemerintah untuk memperoleh kebanyakan pendanaan. Aturan akuntansi di sana pada umumnya sesuai dengan hukum pajak. Yang terakhir adalah budaya. Di sini budaya berarti nilai-nilai dan perilaku yang dibagi oleh suatu masyarakat. Hofstede mendasari 4 dimensi budaya nasional. Yang pertama ada individualisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, dan maskulinitas. Secara singkat, individualisme merupakan kecenderungan terhadap suatu tatanan sosial yang tersusun longgar dibandingkan terhadap tatanan yang tersusun ketat dan saling tergantung. Jarak kekuasaan adalah sejauh mana hierarki dan pembagian kekuasaan dalam suatu lembaga dan organisasi secara tidak adil dapat diterima. Penghindaran ketidakpastian adalah sejauh mana masyarakat tidak merasa nyaman dengan ambiguitas dan suatu masa depan yang tidak pasti. Sedangkan maskulinitas adalah sejauh mana peran gender dibedakan serta kinerjanya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tantangan dalam harmonisasi standar akuntansi secara internasional. Ada pro dan kontra harmonisasi akuntansi, yaitu terdiri dari 1. Keuntungan harmonisasi akuntansi internasional. A. Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan. Berarti, standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi lokasi modal. B. Investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik. Portofolio akan lebih beragam dan risiko keuangan berkurang. C. Perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan strategi dalam bidang merger dan akuisisi. D. Gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tinggi. Yang kedua, kritik atas standar internasional. Internasionalisasi standar akuntansi juga menuai kritik. Pada awal tahun 1971, sebelum pembentukan IASC, beberapa pihak mengatakan bahwa penentuan standar internasional merupakan solusi yang terlalu sederhana atas masalah yang rumit. Dinyatakan pula bahwa akuntansi sebagai ilmu sosial telah memiliki fleksibilitas yang terbangun dengan sendiri di dalamnya dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang sangat berbeda merupakan salah satu nilai terpenting yang dimilikinya. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa adopsi standar internasional akan menimbulkan standar yang berlebihan. Yang keempat,
dasar harmonisasi standar dari aspek ekonomi, politik, dan sosial. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, akuntansi juga turut berkembang sesuai dengan tuntutan ekonomi dan bisnis. Dengan berkembangnya akuntansi, maka suatu negara membutuhkan standar yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi di suatu negara akan berbeda dengan negara lain disebabkan oleh kondisi ekonomi, politik, dan lingkungan sosial negara tersebut. Beberapa pihak mengatakan bahwa penentuan standar akuntansi internasional merupakan solusi yang terlalu sederhana atas masalah yang rumit. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa adopsi standar akuntansi internasional akan menimbulkan standar yang berlebihan. Perusahaan harus merespon terhadap susunan tekanan ekonomi, politik, dan sosial yang semakin meningkat dan semakin dibuat untuk memenuhi ketentuan internasional tambahan yang rumit dan berbiaya besar. Rekonsiliasi dan pengakuan bersama, dua pendekatan yang diajukan sebagai solusi yang mungkin digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan isi laporan keuangan. Yang pertama ada rekonsiliasi. Melalui rekonsiliasi, perusahaan asing dapat menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi negara asal, tetapi harus menyediakan rekonsiliasi antara ukuran-ukuran akuntansi yang penting, seperti laba bersih dan ekuitas pemegang saham di negara asal dan di negara di mana laporan keuangan dilaporkan. Yang kedua, pengakuan bersama, yang juga disebut sebagai timbal balik. Pengakuan bersama terjadi apabila pihak regulator di luar negara asal menerima laporan keuangan perusahaan asing yang didasarkan pada prinsip-prinsip negara asal. Internasionalisasi standar akuntansi juga menghadapi beberapa kecaman. Akademisi Irving Fund mengecam penyusunan standar akuntansi internasional sebagai suatu solusi yang terlalu sederhana bagi masalah yang begitu kompleks. Dia berargumentasi bahwa akuntansi sebagai ilmu sosial tidak terlepas dengan fleksibilitas sehingga relatif mudah untuk diadaptasi. Fund mengidentifikasi 3 hambatan standarisasi akuntansi secara internasional antara negara-negara maju. Yang pertama ada perbedaan latar belakang nasional dan tradisi atau aspek sosial. Yang kedua ada perbedaan kebutuhan dari berbagai lingkungan ekonomi atau aspek ekonomi. Yang ketiga ada tantangan standarisasi terhadap kedaulatan nasional atau aspek politik. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai perbandingan praktek akuntansi secara internasional. Jika ada kata yang salah dan kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih.